Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang meditasi, melanjutkan yang kemarin. Saya ingin bertanya kepada Kang Rizky, bagaimana jika bermeditasi tanpa guru, tanpa bimbingan guru? Bagaimana? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Ibin, kita kedatangan teman lagi ini. Ini teman kita yang baru ingin belajar. Kita perkenalkan dulu. Silakan perkenalkan, Mas. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Wandi. Terima kasih. Asal dari mana itulah, pekerjaan, boleh sedikit biografinya biar paham lah. Biasa orang kampung, buruh kerjanya. Mana-mana buruh. Saya asli Batang, alhamdulillah Batang Tulen. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan Mas Ibin tadi tentang bagaimana jika bermeditasi tanpa adanya seorang guru atau pembimbing. Ya, sebenarnya sah-sah saja. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa guru itu sah-sah saja. Cuman perbedaannya begini. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa guru atau khususnya bermeditasi tanpa seorang guru, itu seperti kita ingin mencapai suatu tujuan tanpa adanya petunjuk arah gitu loh. Bisa saja cuman agak begitu sulit dan itu juga bisa berakibat fatal. Banyak sekali pelaku meditasi khususnya di tanah Jawa ini yang ketika dia bermeditasi dia seolah-olah bertemu dengan sosok apa dan apa, bahkan banyak juga yang mengaku bahwa dirinya mendapatkan wangsit atau wahyu. Nah, itulah yang tidak diharapkan dalam bermeditasi tanpa adanya seorang pembimbing gitu. Kalau kita bermeditasi dengan adanya seorang guru atau pembimbing, kita lebih jelas atau lebih ketika kita mendapatkan sesuatu itu kita bisa bertanya secara langsung. Contohnya, fenomena apa gitu. Contohnya? Ya, contohnya kenapa kok bermeditasi belum mendapatkan hasil atau belum bisa merasakan dampaknya dalam diri, atau ketika bermeditasi yang muncul hanya bayangan-bayangan atau terkadang masa lalu yang menyakitkan, itu banyak sekali. Dengan adanya meditasi dengan guru ini kita bisa lebih paham atau bisa bertanggung jawab lah. Banyak sekali manfaat seorang guru dalam bermeditasi ini. Maka saya sarankan kalau ingin bermeditasi ya harus ada guru. Takutnya yaitu mengaku bertemu dengan wali atau bertemu dengan nabi atau bahkan bisa apa dan apa, itu sangat berbahaya sekali, khususnya untuk akidah kita dalam beragama. Itu saja sih kalau bermeditasi tanpa adanya guru. Monggo yang mau bertanya lagi, Mas Wandi, kalau mau bertanya yang lagi ingin belajar. Meditasi ini agak ya. Apa yang dimaksud kesadaran dalam bermeditasi itu? Bagaimana itu? Kalau untuk pemula bertanya tentang kesadaran itu sebenarnya itu pertanyaan orang-orang yang sudah bermeditasi ya. Kalau pemula tuh jangan bahas kesadaran dulu, bahasnya meditasinya dulu. Tapi nggak apa-apa, kesadaran dalam bermeditasi
Itu adalah suatu pengetahuan kita tentang diri kita gitu. Pengetahuan kita tentang asal diri kita atau apa yang ada dalam diri kita. Itulah yang menciptakan suatu kesadaran dalam diri kita. Jadi kesadaran ini akan menciptakan pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan akan menciptakan kesadaran. Baik kesadaran maupun pengetahuan itu akan mudah kita dapatkan ketika kita sudah mencapai tingkat keheningan dalam bermeditasi. Itu yang dimaksud kesadaran. Dan kesadaran dalam bermeditasi ini bertingkat-tingkat atau berlevel-level seperti yang sudah saya katakan di episode kemarin. Kesadaran yang paling rendah hingga kesadaran yang paling atas. Dan kesadaran dalam bermeditasi ini juga akan membuat kita ini lebih luas dalam memandang segala hal, khususnya dalam permasalahan hidup yang sekarang sering dialami oleh kebanyakan manusia. Sekarang kan banyak manusia sekarang itu kalau saya melihat secara lahirnya sudah kecukupan semua secara materi, secara apa dan apa tapi secara batin itu masih belum bisa merasakan satu kenikmatan hidup. Padahal kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu, saya kira sepayah-payahnya atau sesusah-susahnya orang sekarang mungkin dibandingkan dengan orang dulu itu masih kalah jauh gitu. Tapi soal ketenangan hidup itu dari dulu sampai sekarang itu sama, dan mungkin orang-orang dulu itu lebih bisa menikmati hidup daripada orang-orang sekarang, padahal secara fasilitas segalanya ada gitu loh. Makanya saya melihat di zaman ini itu krisis mental, krisis ilmu kebatinan ini betul-betul melanda. Berarti perlu kali Ya sangat perlu sekali dalam zaman ini. Itu kalau saya melihat kita ini harus perlu sekali latihan meditasi, karena banyak hal yang akan kita dapatkan dalam bermeditasi. Dan pengalaman apa yang Kang Rizky dapat dalam bermeditasi? Pengalaman saya tentu sangat banyak ya, dari awal hingga sekarang itu sangat banyak, khususnya pengalaman dalam kita menjalani rutinitas kehidupan itu. Kalau saya pribadi sangat terpengaruhi oleh meditasi yang saya lakukan rutin, karena tanpa adanya meditasi mungkin saya termasuk orang-orang yang kacau dalam kehidupan atau orang-orang yang gagal dalam mencapai suatu kebahagiaan hidup. Jadi pengalamannya sangat banyak sekali. Nah, kalau Mas Ibin sendiri udah bermeditasi berapa lama atau dengan apa, atau pernah mengalami apa? Ya kesejukan di dalam hati, kesejukan seperti tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diungkapkan. Ketenangan jiwa ya maksudnya. Ketenangan jiwa. Jadi sangat perlu dihati-hati sekali dalam bermeditasi. Banyak sekali manipulasi dalam kita menjalani meditasi. Khususnya pemula itu sangat berhati-hati dalam alam khayal kita atau alam imajinasi kita. Karena dalam bermeditasi itu pasti melewati itu. Dan itu banyak sekali manipulasi-manipulasi yang tercipta dalam alam khayal kita. Sebenarnya nggak perlu bermeditasi pun, ketika Anda menghayal pun nikmat. Iya enggak? Iya. Anda menghayalkan apapun kan nikmat. Ketika Anda menghayalkan sesuatu hal itu pun nikmat. Nggak perlu kita bermeditasi gitu loh. Jadi kenikmatan yang bagaimana ketika bermeditasi dengan berhayal itu kan harus kita bedakan. Itu sangat jauh sekali. Ketenangan dalam kita berangan-angan dan ketenangan dalam kita bermeditasi itu sangat berbeda sekali.
Kalau masalah kesenangan dalam berhayal itu di zaman ini itu ya kaum halu itu surganya. Surganya kaum halu di zaman ini, karena segala sesuatu itu memang dimanjakan oleh hal-hal yang ya berimajinasi. Segala sesuatu itu tampak indah ketika masih dibayangkan. Iya enggak? Ketika Anda masih membayangkan sesuatu kan tampak indah-indah saja. Tapi ketika sudah bayangan itu kita nyatakan, ya saya kira nggak seindah bayangan lah. Pasti sudah mengalami semua kalau hal itu. Baik anak kecil maupun orang dewasa pasti mengalami. Ayo Kang Mandi tanya. Nggak apa-apa kalau masih awal, sering tanya. Masih pemula. Segala sesuatu itu tampak indah ketika masih dibayangkan segalanya. Tapi kenyataannya kan belum tentu. Ketika kita belum memiliki motor, kita sangat bahagia sekali ketika membayangkan bisa memiliki motor. Ketika sudah memiliki, apakah kita sebahagia itu? Ya enggak. Kita pasti melihat kebahagiaan yang lain. Kalau kita mendapatkan ini dan terus. Nah, itulah kebahagiaan yang bersifat khayali atau berimajinasi. Itu sangat berbeda jauh dengan kebahagiaan ketika kita bermeditasi. Itu kebahagiaan yang bersifat majazi atau semu. Makanya dunia kan bersifat sementara, fata morgana. Nah, dalam kita bermeditasi, kita ini mampu membedakan ranah khayal kita dan ranah betul-betul esensi kenyataan rasa kita. Ketika kita merasakan kebahagiaan, ya betul-betul bahagia, bukan khayalan kita. Dan itu akan kita dapatkan ketika kita latihan bermeditasi dan sudah mencapai taraf kesadaran yang meningkat. Ngopi nggak apa ya kayaknya. Ya nggak apa-apa ngopi. Ayo tanya lagi Mas Ibin. Iya. Sudah. Kalau boleh bertanya, Enggak apa-apa bertanya. ini apa meditasi itu hanya diminati oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang biasa belum mengenal meditasi, biar kenal tertarik untuk meditasi itu ada ajakan-ajakan dari orang lain yang pernah meditasi atau Ya, gimana itu? kalau segala sesuatu soal keminatan itu kita kan tidak bisa memaksakan kehendak. Seperti halnya kopi, tidak semua orang kan bisa kita ajak untuk minum kopi. Seperti itu juga dengan meditasi. Tidak semua orang menyukai meditasi. Apalagi bagi saya pemula awal mengenal apa itu meditasi. Jadi kebanyakan orang-orang yang ingin berlatih meditasi itu berawal dari orang-orang yang gagal kalau saya melihatnya. Orang-orang yang begitu jenuh menyikapi kehidupan yang hanya itu saja. Rata-rata orang seperti itu yang ingin berlatih meditasi, menjalani rutinitas yang hanya itu saja, ingin sesuatu hal yang lain. Itulah yang kebanyakan orang ingin berlatih meditasi, karena dalam diri kita kan tidak cukup hanya mencukupi raga, hanya makan minum mencukupi indrawi kita kan enggak. Dalam diri kita kan ada jiwa ini juga perlu dicukupi. Nah, dengan kita bermeditasi, kita ini betul-betul dipahamkan dengan apa itu esensi jiwa, dan kita betul-betul dipahamkan fungsi dari semua hal yang ada dalam diri kita, gitu loh. Dan semua hal yang ada dalam diri kita itu semuanya itu memiliki fungsi tersendiri, tergantung kembali lagi kesadaran manusianya itu sendiri, di tingkat mana kita sadar tentang diri kita, gitu. Contoh, kalau saya bertanya kepada Mas Ibin, kalau saya bertanya
Mas Ibin itu yang mana? Bisa ditunjukkan nggak yang mana? Kalau Anda ini bertanya kepada diri Anda, saya ini yang mana? Anda ini mau ditunjuk yang mana? Apa badan ini? Apa pikiran ini? Kebanyakan orang di kesadaran rendah itu menganggap diri ini ya hanya sebatas jasad ini. Saya ya ini, jasad ini. Itulah kesadaran paling rendah dalam meditasi. Makanya yang dia tahu hanyalah segala hal yang bersifat jasad dia. Selain itu ya nggak ada. Kenikmatannya ya hanya sebatas itu. Segala hal yang pokoknya yang kita pahami hanya bersifat jasad dia semata, indrawi semata, kesenangan indrawi semata. Dan itu kesadaran yang paling rendah dalam dunia bermeditasi. Oke.